Selamat datang di channel Trading for Better Life. Pada perdagangan hari ini, ISG ditutup naik 0,14% ke angka 4.973. Di video ini saya akan menganalisa beberapa saham yang dalam satu minggu ini terlihat terus diakumulasi oleh asing. Bagaimana peluang saham-saham ini minggu depan? Yuk kita pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang telah dibuat ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Silakan baca secara ada ketentuan yang berlaku agar komentar yang teman-teman berikan masuk dalam pertimbangan untuk dianalisa. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham yang bisa membantu teman-teman mendapatkan profit yang konsisten di bursa saham. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham TWR. Saham TWR pada perdagangan hari ini ditutup naik 4% lebih ke harga 1090. Bisa kita lihat di grafik, saat ini TWR telah berhasil naik di atas resisten di harga 1075. Dan bisa kita lihat, sebelumnya TWR selalu gagal naik di atas harga 1075 ini. Tapi hari ini telah berhasil naik atau ditutup di harga 1090. Tapi tidak bosan-bosannya saya jelaskan ke teman-teman, selama garis resisten masih berada dalam candlenya, masih belum terkonfirmasi bahwa resisten harga 1075 ini terlewati. Jadi kita tetap mesti menunggu perdagangan keesokan harinya. Dan untuk ini berarti kita mesti nunggu hari Senin depan. Apabila hari Senin depan pada saat penutupan candle putih sudah berada di atas garis resistennya, baru terkonfirmasi resisten di harga tersebut terlewati. Dan untuk tren, jika kita lihat, untuk tren jangka menengah sebenarnya TWR bergerak sangat uptrend. Jadi saat ini telah berhasil naik di atas garis EMA 50 dan 150. Dan garis EMA 50 telah berhasil naik di atas garis EMA 150. Dan garis EMA CD jika kita lihat saat ini mulai mengarah ke atas dan berpeluang untuk berpotongan minggu depan. Sekarang kita akan lihat apa yang dilakukan bandara dan asing pada kenaikan hari ini. Dari data broker summary, jika kita lihat, bandar malah melakukan distribusi pada kenaikan hari ini. Sedangkan dari data pergerakan asing, jika kita lihat, satu minggu terakhir ini asing terus masuk melakukan akumulasi pada saham TWR. Jadi dari data yang kita dapat, untuk teman-teman yang telah berhasil membeli saham TWR di harga 1000 ke bawah, saham ini masih sangat layak untuk di hold karena secara tren saat ini masih bergerak naik. Sedangkan untuk teman-teman yang hari ini belum sempat entry membeli saham TWR, lihat perdagangan pada hari Senin depan. Apabila Senin depan terkonfirmasi TWR berhasil break, teman-teman boleh entry karena ada peluang untuk naik menuju target berikutnya di harga 1200. Dan apabila minggu depan ternyata TWR masih gagal break dari resisten harga 1075 ini, teman-teman bisa tunggu di sekitar daerah support di EMA 50 di sekitar harga 950. Selanjutnya saya akan menganalisa saham MDKA. Saham MDKA pada perdagangan hari ini ditutup naik 0,36% ke harga 1360. Bisa kita lihat di grafik, dalam 2 minggu ini saham MDKA masih bergerak sideways. Apabila kita lihat, masih gagal naik menembus resisten di harga 1400. Apabila kita lihat secara tren, sebenarnya untuk tren jangka menengah MDKA juga masih bergerak uptrend. Jadi apabila kita lihat dari bulan akhir Maret sampai sekarang sebenarnya masih bergerak naik. Dan saat ini masih berada di atas support di EMA 50 dan 150. Sedangkan garis MACD ini jika kita lihat saat ini masih bergerak sideways dan ada peluang untuk turun untuk MACD-nya. Sekarang kita akan lihat apa yang dilakukan bandara dan asing pada kenaikan hari ini. Dari data broker summary, jika kita lihat hari ini bandar tidak terlihat melakukan akumulasi maupun distribusi. Sedangkan dari data pergerakan asing, jika kita lihat dalam 2 minggu terakhir ini, asing masih terus melakukan akumulasi pada saham MDKA. Dari data yang kita dapat, menurut saya MDKA masih layak
untuk masuk watchlist minggu depan. Tapi untuk entry saat ini sebenarnya jangan entry dulu. Karena terlihat masih gagal naik menembus resisten harga 1400. Jadi saat ini MDKA masih berada di tengah-tengah resisten di harga 1400 dan support di sekitar harga 1300. Untuk satu bulannya menurut saya MDKA masih ada peluang untuk naik. Karena harga emas sampai saat ini masih terus mengalami kenaikan. Jadi ini merupakan sentimen positif untuk saham MDKA. Jadi untuk teman-teman sudah berhasil membeli saham ini, hold saja terus selama masih bertahan di atas support kuatnya di EMA 150. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry, paling amannya adalah tunggu MDKA break dari harga 1400. Karena apabila berhasil break, maka akan terkonfirmasi MDKA akan melanjutkan uptrendnya. Tapi apabila teman-teman pingin swing trade, bisa tunggu di sekitar harga 1300. Apabila berhasil rebound, teman-teman bisa entry dan take profit apabila terlihat masih gagal naik menembus harga 1400. Berikutnya saya akan menganalisa saham BNLI. Saham BNLI pada perdagangan hari ini ditutup bertahan di harga 1265. Bisa kita lihat di grafik, dalam satu bulan terakhir ini saham BNLI masih bergerak sideways. Dan terlihat masih berada di atas garis EMA 50 dan 150. Saham BNLI ini memang tidak terlalu populer dibandingkan saham-saham perbankan lainnya. Dan karena pergerakannya juga sangat sideways saat ini. Dan jarang atau tidak liquid dibandingkan saham-saham perbankan lainnya. Dan garis MACD jika kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Sekarang kita akan lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada perdagangan hari ini. Dari data broker summary, jika kita lihat, bandar masih melakukan sedikit akumulasi pada kenaikan hari ini, pada perdagangan hari ini. Dan menariknya apabila kita lihat, broker YP dan PD yang kita tahu banyak retailnya tidak terlalu fokus pada saham ini. Jadi yang beli rata-rata yang bukan retail. Sedangkan dari data pergerakan asing, jika kita lihat, asing dalam 2 minggu terakhir ini juga masih terus melakukan akumulasi pada saham ini. Pada 2 minggu ini jika kita lihat, masih bergerak sideways dan kenaikan harganya juga cuma 1 tick. Tapi asing sudah mulai masuk melakukan akumulasi. Dan selama jika kita lihat pada bulan Mei kemarin juga asing terlihat terus melakukan akumulasi. Dan menariknya harga BNLI hanya di situ-situ saja. Jadi masih bergerak sideways. Jadi dari data yang kita dapat saya lihat BNLI juga masih akan bergerak sideways dalam 1 minggu ke depan. Sepertinya bandar dan asing masih menunggu momentum untuk menaikkan harga untuk saham BNLI ini. Jadi masih tunggu ada berita positif kah atau sentimen positif baru harga akan dinaikkan. Tapi yang kita tahu selama sideways ini, selama harga masih tidak kemana-mana, bandar dan asing sudah terus melakukan akumulasi pada saham ini. Tinggal kapan sahamnya akan didistribusikan dan dibuat naik ke atas. Tapi untuk entry saat ini menurut saya jangan entry dulu. Karena masih berada di antara resisten di harga 1300 dan supportnya di garis EMA 50 di sekitar harga 1250. Jadi apabila teman-teman beli saat ini juga, apabila masih sideways, duit teman-teman akan tertahan. Tapi saham ini layak untuk kita masukkan watchlist. Tunggu sampai ada berita positif pada saham ini dan terlihat sudah mulai naik, teman-teman baru entry. Tapi hati-hati karena saham ini tidak liquid, jangan hold terlalu lama. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham BBCA. Saham BBCA pada perdagangan hari ini ditutup bertahan di harga 29.350. Bisa kita lihat di grafik, saat ini saham BBCA telah berhasil naik di atas resisten di EMA 150. Jadi hampir selama 1 bulan terakhir ini BBCA bergerak sideways dan masih berada di antara garis EMA 50 dan 150. 1 minggu ini BBCA telah berhasil naik di atas garis resisten ini. Dan garis MACD jika kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Sekarang kita akan lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada perdagangan hari ini. Dari data broker summary jika kita lihat bandar masih melakukan sedikit akumulasi pada perdagangan hari ini. Dan menariknya jika kita lihat 1 minggu terakhir ini asing sudah mulai masuk melakukan akumulasi pada saham BBCA. Karena itu pada saat asing masuk melakukan akumulasi,
harga naik. Kan itu saham BBCA, saham BBRI, Pegas maupun saham-saham dengan market cap yang besar, kita harus fokus atau lihat pergerakan asing. Selama asing masuk melakukan akumulasi, peluang besar untuk saham-saham tersebut akan naik. Jadi saat ini asing melakukan akumulasi, harga BBCA masih terus mengalami kenaikan. Sekarang kita ambil contoh untuk saham BBRI. Bisa kita lihat, asing masih terus melakukan distribusi pada saham BBRI. Karena itu peluang BBRI saat ini lebih cenderung sideways, cenderung downtrend. Jadi mesti hati-hati untuk saham BBRI. Karena terlihat sampai saat ini saja asing masih belum masuk melakukan akumulasi. Sedangkan di BBCA jika kita lihat dalam 1 minggu ini asing sudah mulai masuk dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat, untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham BBCA di harga bawah maupun baru berhasil membeli di sekitar harga 29 ribuan, saham ini masih layak untuk di hold selama masih bertahan di atas garis EMA 50 di sekitar harga 28.000. Jadi selama masih bertahan di atas daerah support ini, hold saja terus karena masih ada peluang untuk naik. Apalagi jika kita lihat asing mulai masuk melakukan akumulasi. Dan untuk peluang minggu depan saya melihat saham BBCA masih berpeluang untuk naik mengetas resistennya di harga 30.000. Karena saat ini masih ada satu resisten di harga 30.000. Apabila kita cermati, resisten ini telah beberapa kali gagal ditembus oleh BBCA. Jadi apabila minggu depan saat BBCA naik mendekati atau menyentuh harga 30.000 mulai turun kembali, ada peluang untuk turun kembali menuju garis EMA 50. Garis EMA 150 di sekitar harga 28.500. Jadi untuk teman-teman yang hari ini belum sempat entry membeli saham BBCA, sebaiknya tunggu di garis EMA 150 karena masih ada peluang BBCA untuk turun mengetas garis EMA 150 ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.